dari kelompok 2. Sekarang kita ada di Museum Bank Indonesia. Kita langsung aja masuk. Ikuti terus ya. Ikuti terus. Ya guys, di sini ada bumbu dapur senilai emas pada tahun 1953. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun yang lalu. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Eropa dengan harga tinggi. Rempah-rempah ini pada zaman dulu dijual dengan harga yang cukup mahal karena yang dibilang cukup langka. Di sini ada cengkeh. Cengkeh itu bentuknya kayak gini. Dia bumbu dapur yang paling fenomenal di waktu zaman 1953 ini, tahun 1953. Kawasan Nusantara sudah lama terkenal di kalangan para pedagang dan pelaut di dunia. Terus cengkeh ini paling pertama kalau nggak salah di negara Indonesia, di negara India waktu awal. Terus 500 tahun yang lalu Banten juga sudah menjadi kota yang tak pernah sepi didatangi para pelaut karena para pedagang juga para pelaut juga membutuhkan rempah-rempah kayak gini. Terus di sini yang kedua. Terus yang di sini kedua ada pala dan fuli. Dulu kalau sekarang kita kenal itu pala, bumbu dapur pala. Terus yang ketiga ada lada. Ini lada bumbu dapur paling khas banget di Indonesia. Kalau misalkan baik ibu rumah tangga pasti membutuhkan bahan dapur. Yang keempat ada kayu manis. tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Marco Polo, dia lahir di Italia. Ini ada tahunnya tahun 1254 sampai 1324. Yang kedua ini ada Laksamana Cheng Ho. Ini lahir di Cina pada tahun 137 sampai 1436.
Juan Sebastián Elcano. Dia lahir di Spanyol pada tahun 1476 sampai 1526. Yang keempat ini ada Afonso de Albuquerque. Ini lahir di Portugis pada tahun 1953 sampai 1515. Ini ada Cornelis de Houtman. Dia lahir di Belanda pada tahun 1565 sampai 599. Ini yang terakhir ada Sir Henry Middleton. Ini lahir di Inggris pada tahun 1604. Jadi waktu VOC didirikan, VOC mengatakan bisa untung. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah kepulauan Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak, tetapi menurunkan harganya pada tahun 1602. Semua maskapai disatukan ke dalam Persekutuan Dagang Dunia Timur. Terus yang dipimpin oleh Hans 17. Terus pada tahun 1603 armada pertama VOC berlayar dengan dua tujuan. Yang pertama itu membuka perdagangan di Nusantara dan menghancurkan dominasi Portugis. Yang tujuannya itu tujuan kedua itu gagal. Setelah itu VOC lalu memutuskan membangun kekuatan di Asia Bawah. Seorang gubernur jenderal pada tahun 1610. VOC membangun basis di timur Banten yang kemudian dinamai Batavia. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit
once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Ya, di sini ada periode 1 pada tahun 1953 sampai 1953. Ini keadaan negaranya. Jadi waktu itu negara Indonesia itu mengalami pemberontakan di berbagai wilayah. Ada politik bergolak antar penting dan perekonomian berjalan. Terus di sini Bank Indonesia posisinya itu hanya bisa mengatur wilayah sendiri, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Ya, di sini ada periode duanya pada tahun 1959 sampai 1966. Keadaan negara Indonesia itu pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian yang kuat dengan menekankan pada nation dan integrity. Sayangnya, dalam periode ini pembangunan ekonomi agak terabaikan. Jadi posisi BI-nya itu pengeluaran pemerintah untuk proyek pembangunan sangat besar dan sementara penerimaan sangat terbatas. Jadi sekarang ada di periode ketiga. Pada tahun periode ini pada tahun 1996 sampai 1983. Periode ini dan ketiga sebagai ekonomi sebagai haluan negara. Keadaan negaranya itu ekonomi menjadi panglima. Gaya rezim mengubah haluan Indonesia sekarang dengan pembangunan ekonomi menjadi panglima. Pada Orde Baru mengambil langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor itu dua kali bom minyak. Terus sektor perbankan pun mulai berbenah. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dipulihkan kembali. Dan di sini juga ada posisi BI-nya. Dulu agen revolusi, dulu sebagai agen revolusi, sekarang sebagai agen pembangunan. Berkat cadangan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa menghasilkan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. BI juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter kembali aktif tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Dan sekarang ada di periode keempat pada tahun 1983 sampai 1997. Periode keempat ini globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Keadaan negaranya itu meroket sebelum terjun bebas. Jadi perekonomian ini pada periode ini melaju begitu pesatnya berkat paket-paket deregulasi sektor perbankan dan sektorial berkembang. Investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun kondisi ini tak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkang kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Di sini ada posisi BI-nya, kompetensi yang memulihkan. Pada periode ini gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini memulihkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Terus selesai dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini ada periode 5, krisis segala lini. Pada tahun
1997 sampai 1999. Jadi rupiah terhantam menyusul bisnis Thailand. Upaya intervensi gabung ini bersama otoritas komunitas pun dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marah. Rupiah lebih pulih setelah kerusuhan Mei 1999. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis, 1 dolar berada dalam kisaran 2.300 rupiah. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000. Setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintahan baru, pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Iya video. One more udah seperti video doang. Ya, di sini ada pada tahun 1999 sampai 2004. Itu berbenah pasca krisis. Ini ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang pada tahun nomor 23 tahun 1999. Ini
Ini ada Perang Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas, devisa, dan sistem nilai tukar. Ini berbenah dalam arsitektur perbankan Indonesia, sistem clearing. Ini ada peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Sekian, sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Balik. Jadi kesan dan pesan dari saya itu kesannya museumnya bagus banget, terus disiplin banget, teratur, terus pokoknya terbaik banget deh. Kalau pesannya, semoga tahun depan ada kunjungan lagi ke museum, terus makin sukses juga museumnya. Pesan saya, menurut saya museumnya sangat teratur gitu dari awal sampai akhir, dari cerita masa zaman dulunya itu, terus seru juga, menarik. Semoga tahun depan diadain lagi. Saya ini museumnya benar-benar menarik. Terus dari segi tampilan sama isinya itu menarik dan mudah dipahami itu. Buat pesannya semoga aja ini jadi salah satu museum terbaik di Indonesia. Halo, nama saya Fatia Fatimah Fianisa dari absen 11. Jadi pesan saya itu semoga tahun depan diadain lagi. Terus juga kalau bisa kayak dipatokin aja nggak sih, kayak Senin, maksudnya kalau misalnya ini Senin aja semuanya biar barengan, biar lebih seru gitu nggak sih? Ya nggak penonton? Iya dong. Terus habis itu kesannya asik, jadi pada bisa jalan-jalan, terus juga banyak cogan, iya pintar, banyak banget cogannya, tapi sayang malu-maluin di depan cogan ya. Dan pokoknya gitu aja, thank you. Hai guys, jadi kita lagi ada di mana?
Jadi guys, kita sini capek, nggak capek? Kaki udah pegel banget, sepegel itu. Ya lo bayangin aja lo jalan, jauh banget. Bercanda guys, pen. Fuck you man. Nah gini. Jadi guys, kita ini lagi ada di. Jadi guys, gue tuh capek. Yang lain lagi pada briefing, yang lagi pada reading. Terus si Adeva gue suruh ngeliling dulu, lihat masih jawab apa enggak. Sekarang capek banget anjir. Gue udah kayak orang gila ngomong sama kamera, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udahlah ya. Pokoknya ikutin terus udah. Lu walaupun gimana ya? Walaupun nggak asik tapi tonton aja ya. Gue jadi malu sendiri nih. Udah ikutin terus ya.